Welcome again di podcast kita, podcast teman cerita. Tentunya kita akan melanjutkan pembahasan-pembahasan yang menarik seputar dengan isu-isu lingkungan, climate justice, bagaimana kita merefleksikan situasi lingkungan yang per hari ini mungkin terjadi banyak sekali penurunan secara signifikan. Tentunya akan ditemani dengan orang yang tepat seperti seri-serial sebelumnya. Bersama kita sudah ada Mas Mario, lengkapnya siapa Mas? Halo teman cerita, saya Mario Aden Bayu Valendo. Asik. Mas Mario ini dari Sedaya Indonesia Mas ya. Nah ini menarik nih Mas, kalau kita coba, ini kita lagi nuansa-nuansanya alam gitu ya. Karena memang ijo-ijo itu kan enak dilihat ya Mas ya. Betul. Cuman kayak di balik ini nih sebenarnya, di balik semua hal yang terlihat harmonis, hal yang terlihat sangat enak untuk dinikmati, per hari ini kita boleh untuk jujur mengatakan bahwa situasi lingkungan tidak baik-baik saja Mas ya. Nah, dari Mas Mario melihat situasi hari ini gimana Mas? Iya, makasih kawan galau. Halo teman cerita ya. Kita memang saat ini di Sedaya Indonesia bergerak di fokus bidang tentang pemberdayaan masyarakat, pembangunan komunitas, terutama tentang isu-isu iklim. Lebih spesifik memang tentang sampah, tapi ketika kita kaitkan ya sampah dengan iklim kan suatu bentuk koin bermata dua yang nggak bisa terpisahkan ya. Sampah sebagai limbah dan limbah juga adalah katalisator untuk krisis iklim itu sendiri. Nah, memang di era dewasa ini ketika kita merefleksikan soal anak muda, soal bagaimana sampah itu terkait dengan kehidupan kita, ada banyak istilah di anak muda yang saat ini terkenal sebagai hedonisme, menarik. terkenal sebagai FOMO, terkenal sebagai kelompok resah ya, kelompok yang resah tentang kondisi lingkungan saat ini gitu. Nah, kalau kita punya salah satu contoh kasus gitu, kalau kita bicara soal anak muda adalah bagaimana anak muda itu punya kontribusi signifikan terhadap budaya-budaya yang erat kaitan juga dengan fast fashion ya kan. Kaitan budaya tentang belanja online yang kita tahu semakin tinggi demand-nya, yang membuat sampah plastik sekali pakai itu juga meningkat. Nah, sehingga aktivitas struktur ekonomi sekarang yang menuntut kecepatan, anak-anak muda yang sebetulnya punya concern lebih soal masa depan mereka di masa depan gitu, itu yang kami sebetulnya sedang fokuskan di Sedaya Indonesia gitu. Mungkin jadi memang keterlibatannya sangat erat Mas ya, antara anak muda dengan bagaimana situasi hari ini. Ya kan udah sering konsumtif gitu ya, pay later lagi kan. Jadi juga menjadi asal musabab kenapa lingkungan hari ini mungkin tidak tercipta dengan lebih baik gitu ya. Tapi dari Mario sendiri melihatnya, kalau kita coba tarik ya dengan beberapa temuan terbaru, hampir 69% kematian akibat krisis iklim itu ada di negara berkembang. Kalau kita lihat kembali, populasi negara maju, well educated, demokrasinya oke, dan dia juga industrialnya juga berkembang secara efisien dan baik, itu hanya sekitar 12% dari populasi. Di luar itu, kita ada di satu zona di mana mitigasi risiko atas iklim itu rendah secara kapasitasnya. Nah, kalau kita lihat lagi, dari sekitar 2,2 miliar anak secara dunia, secara global, hampir 1 miliar itu memiliki risiko tinggi yang terdampak terkait dengan masalah iklim. Jadi kalau kita lihat masalah hari ini, sepertinya ya kita galau gitu ya, kita tidak menemukan satu optimisme dalam melihat kemungkinan baiknya. Nah, gimana Mario melihat seberapa mendesak sih isu lingkungan hari ini? Dari kacamata perspektif seorang yang memang kaitan dengan lingkungan tentu sangat mendesak. Tentu sangat mendesak. Memang betul kata galau kalau negara berkembang itu jadi korban yang paling signifikan soal krisis iklim dibanding negara maju ya. Kita belum punya mitigasi yang komprehensif untuk itu, menangani itu. Tapi kerap kali ironisnya adalah kita dikejar tentang paradigma pembangunan ekonomi yang kita harus tingkatkan investasi, kita harus buka lahan baru untuk lapangan kerja. Ya itu sangat niscaya sebetulnya, cuman paradigma soal pembangunan berkelanjutan itu belum terlalu well informed ya, baik untuk masyarakat secara umum gitu di akar rumput. Nah, kita bicara soal anak muda yang sebetulnya punya keresahan soal krisis iklim ini hal yang memang dia besar. Tapi kita ada di salah satu bagian yang sangat terdampak. Kita sebutkan, ya ini soal
green jobs ya. Oke. Pada waktu itu saya ikut diskusi di awal tahun ini soal outlook sampah yang memang oleh teman-teman NGO itu pernah lakukan di Yogyakarta. Salah satu pertanyaan menarik adalah soal green jobs. Oke. Nah, bagaimana green jobs itu yang digadang-gadang sebagai ranah ekonomi baru, terutama untuk anak muda ya, yang prospektif, itu belum terlalu dilihat sebagai hal yang sebetulnya menyejahterakan. Asik. Ya, sayangnya itu bekerja di lingkungan itu kerap kali belum dilihat sebagai pekerjaan yang menyejahterakan tentu, dan memang itu belum terlalu banyak dibuka peluangnya saat ini ya, sehingga ini semacam ada gap antara kebutuhan untuk kita memitigasi iklim dengan bagaimana kita menjawab tantangan masa depan soal transformasi ketenagakerjaan misalnya, soal green jobs tadi. Jadi soal krisis itu memang sudah sangat mendesak sekali untuk di kita. Padahal potensinya ada di green job itu Mas ya? Di green job. Oke, kita sebenarnya punya peluang menjadi green job itu sebagai escape closure atau jalan keluar yang mungkin secara rasional bisa diambil gitu ya. Satu sisi kita terdesak dengan kondisi dunia yang mungkin mengarah ke degradasi, tapi kita juga sebenarnya punya peluang gitu ya. Dan sejauh apa sih Mas Mario melihat bahwa anak muda ini bisa untuk ngambil peluang itu, menjadi aktor yang paling signifikan dan mengambil jalan paling depan gitu ya, untuk menjadi inisiator dalam agenda-agenda keberlanjutan? Oke. Pada prinsipnya saya setuju kalau anak muda yang ditempatkan sebagai sudut pandang yang sangat signifikan ya. Karena apa? Karena kita jangan sampai hanya dilihat sebagai ya kita korban, tapi kita juga harus dilihat sebagai kita sebagai pelaku yang menggalakkan perubahan. Menggalakkan perubahan soal bagaimana kita menata masa depan kita dengan lebih baik, mulai dari cara kita tadi membuka peluang di pemberdayaan masyarakat misalkan. Nah, Sedaya Indonesia hadir di sini sebagai salah satu partner untuk komunitas ya, rekan untuk komunitas, kawan untuk komunitas, berupaya menghadirkan satu pemahaman paradigma baru kalau anak muda langsung sebagai pelakunya. Kita nggak bisa diam ya di saat-saat seperti ini. Memang susahnya adalah bagaimana kita mencari rekan sebetulnya untuk bisa kolaborasi. Nah, nyari tongkrongan yang asik buat tongkrongan yang asik, buat bergerak. Itu ya Mas ya. Circle yang asik. Jadi memang caranya adalah ya kita harus sama-sama berkomunitas untuk membangun itu. Jadi anak muda sebagai pelaku ya, yang punya cita-cita masa depan untuk membangun peradaban yang lebih baik. Gitu. Ini bahasa-bahasanya udah ini ya, udah keren lah ya untuk didengar tuh. Nah ini yang menarik ya, kita nggak hanya sebatas untuk mengulik-ngulik bahasa yang paling asik untuk didengarkan. Nah Mario di sini juga akan bercerita bahwa dari kerangka berpikir seperti tadi, dia sudah melakukan sesuatu. Nah di Sedaya Indonesia, kalau kita lihat adalah satu lembaga yang konsisten, gitu kan, ya dominan preferensi anak mudanya dapat gitu ya, untuk mendorong agenda-agenda adaptasi dan mitigasi iklim. Sejauh apa Mas Mario melihat program-program itu berjalan? Kami bisa percaya kalau di Sedaya pun kami bergerak 100% dari anak muda ya. Nah, kalau bisa sedikit perkenalan, ada co-founder kami, ada Mas Saflah, ada beberapa rekan-rekan juga, ada Sania, ada Kansa, ada Mas Ali gitu ya, yang memang bergerak terus untuk bisa mencari peluang baru tentang, kalau kita katakan Sedaya ya salah satu yang berkecimpung di green jobs itu sebetulnya. Nah, program kami memang fokusnya di 3 hal kalau. Satu adalah soal capacity building masyarakat, upskilling yang berhubungan dengan isu-isu keikliman sebetulnya, isu-isu pembangunan berkelanjutan dan ekonomi kreatif kerakyatan. Nah, biasanya kami bergerak misalkan di isu bagaimana mentransformasikan sampah gitu ya, sebagai salah satu sumber ekonomi masyarakat. Dari sampah anorganik sebagai kerajinan gitu, maupun sampah organiknya gitu ya, sebagai biasanya pupuk cair, kompos, ekoenzim gitu ya, yang hal-halnya memang sustainable. Nah, selain di aspek upskilling masyarakat, kita juga bergerak di aktivitas community development untuk pelembagaan lembaga masyarakat, terutama bergerak di bank sampah. Nah, kalau kita bedah di mata rantai persampahan, terutama kami fokusnya di Yogyakarta ya. Nah, kita sebagai konsumen kerap kali langsung diarahkan ke TPA. Jadi linear. Ya kan, kita produksi sampah, dibuang ke TPA. Nah, sedangkan sebetulnya kompleks loh tata kelola sampah kita.
dari sebelum ke TPA tuh ada pelaku-pelakunya. Ada pengepul kelas kecil, kelas menengah, dan kelas besar. Nah, pengepul kelas besar ini memang harapannya nanti dia bisa menghasilkan end produk supaya tidak di TPA-kan. Menghasilkan end produk supaya tidak di TPA-kan. Nah, sayangnya kerap kali ada gap di sini antara konsumen dengan pengepul kelas menengah dan kelas yang besar, yang sudah besar. Karena kan cakupan masyarakat yang di perkampungan khususnya yang kita tangani itu sangat mikro ya, sangat mikro. Nah, jadi kita bagaimana mengisi gap itu sebagai fasilitator untuk mengembangkan pengepul yang sangat mikro tadi dengan melembagakan bank sampah. Dengan melembagakan bank sampah, harapannya kita bisa menciptakan satu jembatan untuk menjembatani konsumen dengan pengepul yang lebih besar. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah soal fasilitator untuk diseminasi pengetahuan tentang sampah ya. Fasilitator. Jadi kita berjalan ke satu titik ke titik lain, ke perkampungan, ke sekolah-sekolah yang memang membutuhkan pengetahuan soal tata kelola persampahan berkelanjutan. Itu kita lakukan. Jadi memang kita concern betul di 3 hal itu. Jadi cukup kompleks juga Mas ya, dan juga compact. Maksudnya aku melihat bahwa peranan sejauh ini ya dia mulai dari bagaimana membangun pelembagaannya gitu ya, memperluas diseminasinya gitu ya. Tapi dalam perjalanan itu apa Mas hambatan-hambatan yang sering ditemui gitu? Menarik. Tentu ada hambatan. Ya nggak mulus-mulus saja kan, nggak semulus penceritaan kan? Ya tidak semulus cerita yang tadi saya sampaikan. Tentu kalau kita coba bedah mungkin dari tantangan eksternal dan internal sendiri ya. Kalau di segi eksternal memang yang kita temui sekarang adalah soal keberterimaan masyarakat. Soal apa yang namanya ekonomi sirkular gitu kita katakan. Apa yang kita namakan pembangunan berkelanjutan. Atau hal yang paling mikro ya, soal keberterimaan mengelola sampah rumah tangganya sendiri. Mengolah sampah kampungnya sendiri. Itu tidak mudah loh. Karena hal-hal seperti itu kerap kali ya sudah sebagai angin lalu ya, sebagai angin lalu. Soal budaya-budaya seperti, mungkin bukan budaya tapi kebiasaan untuk membakar sampah, menimbun sampah, atau membuang sampah tidak pada tata kelola yang benar ya, itu kan masih kita temui tidak sulit ya, masih sangat marak gitu. Nah, keberterimaan masyarakat soal budaya baru yang kita harus dorong untuk bisa bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri, untuk mitigasi iklim tentunya, itu yang memang masih perlu kita dorong ya. Nah, sehingga tidak semua lingkungan masyarakat bisa langsung menerima gerakan kita. Nah, yang kedua adalah tantangan di segi internal kita adalah soal bagaimana kita bisa secara cepat catch up dengan perkembangan pengetahuan tentang persampahan. Jujur sangat cepat loh. Soal isu-isu pembangunan berkelanjutan tuh pengetahuannya bergerak sangat cepat. Dan kita yang memang masih muda-muda ini harus lebih cepat lagi menangkap isu itu. Dan itu tidak mudah, ya kan? Kerap kali pengetahuan masyarakat itu sudah berjalan secara advance dan kita harus juga mengejar itu ya. Nah, jadi untuk kita golongan muda yang memang bergerak di Sedaya ini memang sangat tertantang betul untuk bisa mengikuti perkembangan pengetahuan itu. Jadi memang progres untuk mengikuti arus informasi ataupun literatur yang terbaru mengenai itu tuh sangat masif Mas ya. Masif. Jadi kalau misal sudah terlalu mendaku paling tahu di tongkrongan ya, harusnya merefleksi kembali gitu ya. Karena mungkin circle kita kerap kali eksklusif Mas untuk membicarakan ini. Nah, kalau dari Sedaya sendiri bagaimana sih membangun jejaring ya? Bagaimana tadi ya di tengah upaya sharing of knowledge atau continue learning gitu ya, yang selalu berjalan secara intensif gitu ya. Bagaimana sih Sedaya merangkul dengan jejaring atau mungkin organ-organ yang sejalan dengan misi ini? Iya, betul. Jejaring itu kata kunci yang penting galau bagi Sedaya. Itu kalau kita ibaratkan ya kapital kita yang paling berharga. Ya kan? Karena tadi kita memposisikan diri sebagai fasilitator, membersamai masyarakat, membangun kelompok mereka yang mandiri ya, untuk membangun ya basis pengelolaan sampah mikro. Kalau nggak ada sisi kanan, sisi kirinya, nggak ada konsumen dan nggak ada pengepul lebih lanjutnya, kan kita nggak bisa bekerja di situ. Nah, jadi networking kita bangun pertama adalah dengan menjahit langsung
dari point to point ya, dari kenalan kita, dari masyarakat yang sudah pernah kita temui. Kalau kita bisa berjejaring saat ini ada di Prenggan, di Purwoharjo, di Pakem, di Caturharjo, memang masih di sekitar Yogyakarta untuk kelompok masyarakat yang kita bersamai gitu ya. Nah, kita bangun jejaring di sana. Tapi selain itu kita juga bergabung ke kelompok-kelompok masyarakat yang sudah lebih advance. Yang kita juga bisa belajar banyak di situ. Salah satunya di Konsorsium Ekonomi Sirkular Indonesia. KESI, Mas. KESI, singkatannya KESI. Sebagai organ besar di KESI, tentu sudah banyak banget kelompok-kelompok masyarakat yang sudah bergerak lebih lama dibanding kita dan punya pengetahuan lebih jauh di situ. Ya, belajar lah ya dengan sepuh. Sepuh. Ya, berarti ada terbangun komunikasi itu secara intens ya. Gitu. Terbangun di situ. Tapi kalau untuk unsur-unsur yang terjalin, Mas, nah, tadi kan udah ada beberapa organisator lokal. Kalau misalnya engaging dengan regulator, dengan pihak pemerintah, itu ada juga, Mas. Oke. Kita memang lingkupnya di regulator tingkat lokal. Pemerintah desa, itu yang memang paling banyak kita temui ya. Karena kan kalau kita mau eskalasi kebijakan, advokasi kebijakan di lingkup kalurahan, lingkup bahkan tingkat dukuh ya yang paling kecil kita temui, dan tingkat RT di perkotaan kota Jogja karena sudah padat ya. Kita memang engage-nya dengan pihak kalurahan. Tindak kelurahan ya, karena memang itu satu-satunya cara untuk kita bisa lebih mempercepat keberterimaan masyarakat. Karena kan tokoh-tokoh masyarakat lokal ada di kalurahan sehingga kita lebih mudah untuk bisa lakukan sosialisasi. Tapi selain itu karena kita bergabung juga di KESI, di situ kan juga ada dinas-dinas yang ada di lingkungan Yogyakarta ya, dinas koperasi, dinas lingkungan hidup, dinas pendidikan yang saya di 3 pilar kita. Ya lebih mudah juga untuk kita lakukan dialog bagaimana membawa pengetahuan atau perspektif anak-anak muda di isu-isu kebijakan yang harus didengarkan juga oleh pemerintah. Memang otoritas level lokal itu sebagai daily executing gitu ya, terutama untuk menentukan kebijakan yang paling spesifik tuh, Mas ya. Di tengah itu, Mas, kalau kita lihat menarik lagi deh. Tadi udah dimention banyak sama Mario. Kalau misal anak muda nih sebenarnya dia punya banyak kecanduan, punya banyak keterikatan gitu ya dengan beberapa fenomena atau kebiasaan yang itu juga berkonsekuensi langsung dengan lingkungan. Nah, kalau dari penglihatan Mario, tadi kan udah banyak sekali organ-organ yang sebenarnya tersedia. Apa sih hambatan atau satu skeptis mungkin yang melekat di benak anak muda untuk tidak ikut serta atau sungkan-sungkan untuk terlibat di dalam gerakan ini? Apa sih kekhawatirannya biasanya? Memang ini betul-betul problem kita bersama soal, mungkin saya bicara dari lingkup makronya dulu ya. Adalah soal bagaimana kebijakan itu bisa berpihak ke tata kelola sampah yang lebih berkelanjutan. Kalau kita bicara tata kelola sampah itu bukan hanya soal bagaimana kita memobilisasi, mendistribusikan sampah dari satu titik ke titik lain ya. Bukan hanya pemindahan, Mas. Bukan hanya pemindahan. Tapi juga bagaimana soal mengelolanya itu supaya nantinya dia tidak hanya sebagai salah satu entitas yang tidak punya nilainya. Ini bernilai. Kita punya paradigma itu dulu gitu. Nah, sayangnya kan tata kelola kebijakan kita belum mengarah ke sana. Nah, di tata kelola juga harus membahas tentang kesejahteraan bagi masyarakat yang berkecimpung di dunia tata kelola sampah. Nah, kita di Sedaya memang menemui banget gitu soal yang namanya kesejahteraan untuk penggerak bank sampah khususnya. Nah, mereka kurang mendapatkan perlindungan, mereka kurang mendapatkan insentif. Nah, ini hambatannya adalah ketiadaan insentif soal mau bergerak di isu-isu hijau. Nah, dan juga soal isu gender juga berkaitan loh. Karena kerap kali di perkampungan yang lebih banyak terlibat itu soal ibu-ibu rumah tangga, langsung sebagai pengelolanya. Menarik. Tetapi soal keberpihakan, soal upskilling bagi pengelola sampah ya, supaya tidak bergerak secara konvensional itu juga masih belum terlalu diarahkan ke sana. Nah, itu dari lingkup makronya. Sedangkan lingkup mikro adalah soal pembiasaan sebetulnya, hambatannya. Kayak kita bergerak di satu sistem ekonomi yang menuntut kecepatan, efisiensi.
Nah, kerap kali pembiasaan soal melihat sampah sebagai hal yang juga sebagai variabel di tata kelola ekonomi itu nggak berjalan. Oke. Kalau kita lihat sebetulnya soal begini, kita membeli banyak makanan minuman yang menggunakan sampah, bungkus sekali pakai ya, yang itu memang tujuannya untuk mempercepat soal kita bermobilitas, ya kan, soal kita take away, soal kita jadi ada persinggungan ya, untuk hidup modern efisien itu sebenarnya ada hal-hal yang dikorbankan. Iya. Jadi kayak kita nggak terdorong untuk melihat sisi baru, misalkan membawa tumbler, membawa tempat makan sendiri gitu. Jadi seringkali teman-teman yang kita temui, ini uniknya ya, itu kalau mau beli es doger gitu, itu bawa gelas sendiri. Oke. Bawa gelas sendiri. Menarik. Kita dorong dan memang kita sudah terapkan hal-hal kecil itu. Iya, es doger di sebelah kos. Jadi kita bawa gelas sendiri. Kita nggak pakai gelas plastiknya dari penjualnya. Itu adalah kecil yang memang sebetulnya remeh-temeh, tapi kita internalisasikan sebagai cara kita bekerja. Kalau kita bekerja secara perspektif ekonomi ya itu juga kita menuntut efisiensi supaya nanti kita tidak membuang sampah loh. Itu mungkin hal dari makro dan mikro. Jadi memang sebenarnya harus ada rebranding ya sebenarnya untuk mencitrakan semua aksi mitigasi adaptasi iklim dalam hal-hal yang sifatnya keseharian itu sebagai satu hal yang menarik, memiliki satu value tersendiri. Karena bisa aja sebenarnya ya, kalau misal yang ingin menjadi calon menantu idaman gitu kan, bisa aja jadi pegawai perbankan bank sampah gitu kan. Ya kan, rebranding itu mungkin bisa jadi salah satu juga ketika aspek kesejahteraan itu juga diperhatikan sebagai insentif gitu ya. Nah, ini jadi menarik nih kemudian kalau melihat bahwa upaya kita untuk memberi warna baru dalam mencitrakan secara positif gerakan-gerakan ini, sebenarnya strategi apa sih dari semua tadi tantangan itu yang mungkin bisa diupayakan secara prioritas? Strategi ya. Kita coba bertemu di 3 hal. Pertama adalah soal pembaharuan pengetahuan dulu. Ya, ini adalah terus kita disedaya membarui cara kita melihat isu ya. Ini bukan politis tapi ini anak muda banget. Mungkin kalau di debat Capres-Cawapres kemarin banyak istilah-istilah hijau muncul itulah soal tobat ekologi. Soal greenflation ya kan? Itu istilah-istilah yang sebetulnya carbon and capture storage. Apalagi anak itu muda banget ya bahasanya. Itu pengetahuan yang harus kita senantiasa perbarui. Baik oleh sedaya sendiri maupun oleh masyarakat pada umumnya. Jadi emang strategi kita adalah pembaruan pengetahuan satu. Karena kita bergerak harus lebih cepat ya dibanding dengan masalah itu sendiri. Semoga ya. Cuman memang ini sangat menantang. Dan yang kedua adalah soal advokasi langkah pengetahuannya. Ya ini dengan cara kita lakukan langsung datang ke masyarakat, menjemput dan memberdayakan. Nah, jadi kalau kita misalkan bicara contoh kasus salah satu ini ya, isu yang waktu itu kita tangani di salah satu sekolah di Pakem. Nah, mereka yang kita pandang bagus banget, mereka tidak ingin terjebak di paradigma soal adiwiyata ya, sekolah berbasis lingkungan tuh ya. Nggak mau sekedar administratif. Melampaui itu ya. Melampaui hal itu. Dan kita dijemput untuk coba sharing, untuk coba langsung ya menerapkan edukasi tentang sampah di sekolahnya. Agar tidak terjebak di administratif adiwiyata. Itu yang kita sebut advokasi tentang pengetahuan itu. Jadi kita jemput langsung maupun masyarakat menjemput juga penyelesaian masalahnya. Dan yang ketiga adalah diseminasi pengetahuannya. Perluasan pemahaman masyarakat. Ya kita bergerak tentu di media sosial nggak bisa terlupakan ya, di media sosial Sedaya Indonesia, di media sosial rekanan kita di KESI gitu ya. Itu nggak boleh terlupakan. Karena mau nggak mau memang cara paling mudah, murah, dan cepat untuk bisa mempengaruhi kelompok-kelompok muda sekarang lewat media sosial gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kita lakukan sosialisasi kampanye langsung di lingkungan ya, di lingkungan kelurahan, di desa-desa gitu. Itu kira-kira 3
tombaknya. Menarik nih, ya kan. Kalau sekarang kita dihadapkan dengan banyak sekali anak muda atau mereka yang ingin ikut serta dalam gerakan ini, apa sih pesan utama Mario yang ingin diingat dalam-dalam sehingga setiap malam dia bisa renungi mimpi-mimpinya berdasarkan itu? Apa pesan utama sebenarnya yang Mario mau sampaikan? Teman-teman ya, teman cerita, memang kita sekarang ada di dunia yang serba sulit. Kita perlu pahami itu, karena dunia bergerak cepat, kita dituntut banyak hal juga. Kita dituntut untuk melampaui, kerap kali ya, melampaui pengetahuan kita saat ini gitu, melampaui struktur sosial kita saat ini juga. Tapi nggak boleh dilupakan soal masalah laten, ya ini sampah gitu. Masalah laten soal sampah. Kalau kita berjalan-jalan gitu ya, kalau kita jalan-jalan ke kamar kita sendiri ataupun ke rumah, ke lingkungan sosial kita ya, di mana-mana kita temui soal sampah gitu. Kita temui soal sampah. Dan itu memang harus jadi salah satu point of view kita memandang soal pekerjaan masa depan. Ini saya akan relevasikan soal green jobs tadi. Nah, gimana maksudnya Indonesia salah satu hal yang punya concern soal bagaimana green jobs ini jadi salah satu hal yang bukan ini ya, bukan FOMO, tapi ini soal masa depan kita, membangun cara kita sendiri berdinamika dengan lingkungan gitu. Nah, green jobs ini cara kita menengahi soal bagaimana kita memang punya tuntutan soal ekonomi, tapi juga soal tuntutan tuntutan lingkungan yang itu harus berjalan secara seirama. Makanya kita kenal ekonomi sirkular gitu ya. Yang ini notabene adalah anak muda banget gitu loh. Anak muda banget, kita masih fresh, dan masa depan kita di sana sudah di-spill soal kehancuran-kehancuran yang ada. Ya kan? Sederhananya soal kita nggak bisa nentuin musim hujan sekarang mulainya kapan, selesainya kapan. Nah, ya itulah ya. Ya kan? Betul. Soal kita nggak bisa memungkiri soal banyaknya banyaknya ini loh, sembako yang lagi naik. Itu kan bermula dari krisis pangan, El Nino, krisis pangan yang kita mulai dari hal kecil, kayaknya polusi sampah yang nggak terkelola gitu kan, yang akhirnya mengganggu lingkungan kita. Nah, itu kan membuat harga nasi Padang naik. Betul. Nah, ini hal-hal ini sebenarnya berimbas, Mas ya? Iya, secara tidak langsung berimbas. Jadi memang kita akan diseminasikan pengetahuan lewat kehidupan sehari gitu ya, yang memang lebih mudah. Jadi itu sih, kita mau memandang bahwa green jobs masa depan anak muda itu bisa kita kreasikan sendiri lewat langkah-langkah soal lingkungan. Gitu. Menarik gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sampai saat ini masih rebahan gitu ya, mungkin karena juga krisis iklim, karena nggak tahu nih cuaca hujan apa enggak kan. Nah, ya udah, yang penting dekem aja dia di kamar tuh. Tapi inilah cerita dari Mario terkait dengan aksi yang telah dilakukan beserta kegelisahan di dalamnya. Semoga teman cerita bisa untuk menyimak dan menikmati apa yang kita bahas. Mungkin itu saja, Mario. Thank you. Makasih. Makasih semua.